Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kuas yang berbahagia, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini di bulan Ramadan 1446 Hijriah kita dipertemukan di majelis yang mulia untuk bersama-sama belajar tentang ilmu-ilmu Allah. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Mantap, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya puasa ini kan, Bu? Iya. Iya. Insyaallah ya. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintah yang wajib untuk kita semuanya sebagaimana disampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Target utamanya apa, Bu? La'allakum tattaqun. Napa la'allakum tattaqun niku? Agar kita bisa mencapai derajat takwa. Untuk menuju kepada takwa, Allah Subhanahu wa taala meletakkan 3 proses selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. 3 proses itu terbagi pada 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga. Ada apa di 10 hari yang pertama, Ibu? Subhanallah. Mungkin kalau kita melihat puasa itu biasa-biasa saja ya, Bu. Dilihat jejeke seperti ini ya, poso-poso biasa. Tapi dengan kebesaran dan kuasanya Allah, ketika dilihat secara medis, menurut kesehatan, ternyata puasa yang kita lakukan di 10 hari pertama itu mengandung proses yang namanya detoksifikasi. Napa, Bu? Detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Adalah proses mengeluarkan racun-racun, kotoran, penyakit dari dalam tubuh kita di 10 hari yang pertama. Subhanallah. Boten ketinggal prosesnya kecuali diamati secara medis, diukur secara medis. Jadi sebenarnya ibu-ibu yang punya kolesterol, ibu-ibu yang punya asam urat, diabetes, ketika dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan harusnya bersyukur. Kenapa? Karena di dalamnya ada proses detoksifikasi. Proses dikeluarkannya racun-racun dari tubuh kita, kotoran-kotoran dari tubuh kita dengan cara yang alami. Boten usah minum obat kimia ataupun herbal dan segala macamnya. Subhanallah. Dengan mekanisme atau proses detoksifikasi inilah kemudian kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya, di dalam hadis disebutkan ya, dijelaskan kita bahwa 10 hari pertama itu Allah meletakkan rahmatnya. Allah meletakkan kasih sayangnya.
Dan dibuktikan lewat dikeluarkannya penyakit itu oleh Allah, dikeluarkannya racun itu, dikeluarkannya kotoran-kotoran itu dari tubuh kita. Itu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Nggih napa mboten? Di 10 hari yang kedua ada apa, Bu? Di 10 hari yang kedua ada istilahnya proses peremajaan tubuh. Ngoten nggih? Jadi ketika kotoran-kotoran itu sudah dikeluarkan, racun-racunnya sudah dikeluarkan, nggih. Ibaratnya di dalam tubuh ini awalnya sakit, nah itu sudah mulai diperbaiki kondisinya. Jadi ketika di awal 10 hari pertama mungkin ibu-ibu masih agak lemes-lemes kan begitu ya Bu ya. Puasa-puasa awal kan lemes Bu, karena itu tadi kotorannya dikeluarkan, racunnya dikeluarkan. Jadi tubuh bekerja keras untuk mengeluarkan itu. Sampai masuk di 10 hari yang kedua, nah mulai diremajakan. Sel-sel tubuhnya, jaringan tubuhnya, organ di dalam sing boten ketinggal ini yang tidak tampak ini mulai diremajakan lagi. Dibaguskan lagi oleh Allah kondisi yang di dalam itu setelah dikeluarkan penyakitnya, kotorannya, racunnya. Berarti kira-kira kondisinya jadi lebih baik atau lebih buruk, Bu? Lebih baik. Insya Allah kondisinya lebih baik. Ketika Allah itu mengembalikan kondisi kita lebih baik lagi, maka pada saat dijelaskan kepada kita di 10 hari kedua itu adalah tempatnya maghfirah, gini apa mboten? Tempatnya ampunan Allah, gitu. Maka secara kesehatan terbukti lewat dikembalikannya kondisi diri kita ini menjadi lebih baik. Berarti ini kan disepuro, disepuro, dimaafkan oleh Allah, dikembalikan kita kepada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Pertanda bahwa Allah sayang dan Allah memaafkan kita. Ibaratnya kita kepada sesama manusia, kalau ada kesalahan, kemudian kita maafkan, lega napa mboten? Lega. Ya, kita lega, yang dimaafkan juga lega. Tidak ada beban lagi. Sama seperti itu. Ketika Allah memberikan ampunan kepada kita, maghfirah lewat puasa Ramadan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, dibuktikan oleh Allah melalui kesehatan kita, dikembalikan fisiknya dengan lebih baik, dengan lebih fresh, dengan lebih semangat. Jamaah kuas, mantap, luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, jamaah yang berbahagia, harus kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah, dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia, yang hanya 1 kali dalam 12 bulan. Okay? Ibaratnya begini Bu, kalau ada ibu-ibu jamaah ini 20 orang, 100 orang, ya, kelihatan satu yang paling bersinar. Dari 100 orang kelihatan satu paling bersinar. Berarti yang paling bersinar ini istimewa apa enggak Bu? Istimewa. Tidak biasa kan begitu. Demikianlah Ramadan. Dari 12 bulan yang paling istimewa adalah Ramadan. Ibu-ibu, di 10 hari yang ketiga apa kemudian yang terjadi Bu? Yang sering disampaikan kepada kita, bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3. 10 hari pertama penuh dengan rahmat, 10 hari yang kedua maghfirah, 10 hari yang ketiga apa Bu? Dibebaskan dari siksa api neraka. Secara medis Bu, ketika seseorang sudah dikeluarkan penyakitnya, diremajakan lagi, dibaikkan lagi tubuhnya, ternyata bukan hanya fisik Bu. Kalau jenengan rasakan dengan sungguh-sungguh di puasa kita 10 hari yang terakhir atau 10 hari yang ketiga itu,
secara batiniah pun kita lebih merasa ayem tentrem. Terasa semangat beribadahnya lebih meningkat apa enggak, Bu? Terasa lebih meningkat. Spiritualitas kita itu semakin tinggi. Nggih. Biasanya kalau di luar Ramadan itu biasa ngomongan tiang, nggih, membicarakan orang, gosip digosok makin sip, ya. Berbohong itu sudah jadi langganan itu di luar Ramadan. Tapi ketika sudah masuk di bulan Ramadan, kita sudah digembleng, kita sudah dididik, sudah dibersihkan oleh Allah. Oke, secara fisik ternyata juga berpengaruh ke batiniahnya. Ya, setelah Ramadan kita merasa, malu saya sekarang mau bohong. Gini apa mboten, Bu? Malu sekarang saya kalau mau gosip. Kenapa? Karena Allah sudah menghilangkan sakit saya. Allah sudah mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam tubuh saya. Apakah saya mau memasukkan kotoran lagi? Tidak. Ya. Jadi di 10 hari ketiga itu Allah mulai menormalisasi kondisi manusia secara fisik maupun batinnya. Ya, dibuktikan dari amal perbuatannya bahwa di akhir Ramadan sampai Ramadan meninggalkan kita, aktivitasnya, amaliyahnya jauh lebih baik. Boten enten hang namine ngapusi, tidak ada lagi yang namanya berbohong, tidak ada lagi yang namanya gosip, tidak ada lagi yang namanya sakit hati, iri, dengki, nggih. Gitu. Tetangganya beli kulkas semaput, pingsan, nggih. Naudzubillahi min dzalik. Tidak ada kotoran-kotoran di dalam hati kita, semua dijernihkan, dibersihkan, dinormalkan oleh Allah sehingga disebut atau diistilahkan kembali seperti bayi lagi, kembali kepada fitrah. Nanti akhirnya kan seperti itu. Ini kalau puasanya bersungguh-sungguh, maka insya Allah 3 tahap itu tadi, di 10 hari pertama detoksifikasi, 10 hari kedua peremajaan, dan 10 hari ketiga normalisasi. Allah memberikan kebaikan pada kehidupan kita untuk mendapatkan bekal fid dunya wal akhirah akan bisa kita raih bersama. Jamaah kuas, mantap, luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka di kesempatan ini ibu-ibu, marilah kita meningkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, karena kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah janjikan kepada kita itu insya Allah akan kita raih bersama. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.